Hai semuanya, bagi teman-teman yang ingin membangun rumah, berikut adalah beberapa material yang digunakan untuk membangun dinding rumah atau yang biasa kita sebut tembok rumah. Dinding rumah berfungsi untuk memisahkan area rumah dengan area luar rumah, dan juga memisahkan antar ruang di dalam rumah. Untuk itu, gunakanlah material yang terbaik agar berkualitas baik dan sesuai dengan fungsinya. Ada beberapa jenis dinding rumah menurut letak pemasangannya. 1. Dinding eksterior. Dinding eksterior memiliki fungsi untuk melindungi pemilik rumah dari gangguan luar rumah. Untuk itu harus kuat, kokoh, tahan terhadap panas dan hujan, serta tidak tembus pandang. 2. Dinding interior. Dinding interior berfungsi untuk memisahkan ruangan di dalam rumah. Dinding ini juga harus kuat agar nyaman saat dalam ruangan, agar privasi antar anggota keluarga dapat terjaga. 3. Dinding praktisi. Dinding praktisi adalah dinding yang dibuat tidak permanen, sehingga material yang digunakan secukupnya dan berfungsi untuk memisahkan antar ruangan saja. Dinding ini mudah dibongkar dan tidak kedap suara. Berdasarkan material yang digunakan, dinding bisa dibuat dari berbagai jenis bahan. Setiap material dinding ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan. Oleh sebab itu, pemilihan material dinding harus disesuaikan dengan berbagai faktor, termasuk jenis bangunan, kondisi lingkungan, daya tahan, serta anggaran yang tersedia. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan apakah bangunan tersebut memiliki desain minimalis, modern, atau tradisional. Dengan pemilihan yang tepat, material dinding yang digunakan dapat meningkatkan keindahan estetika, efisiensi energi, serta kenyamanan penghuni rumah. Jenis-jenis material atau bahan yang digunakan untuk membangun rumah. 1. Dinding anyaman bambu. Dinding anyaman bambu atau dikenal juga sebagai gedek dalam bahasa Jawa adalah material dinding yang telah digunakan sejak lama, terutama di rumah-rumah pedesaan atau semi-permanen. Dinding ini terbuat dari anyaman bambu yang diikat pada kerangka kayu untuk membentuk dinding. Kelebihan utama dari dinding anyaman bambu adalah harganya yang murah, serta proses pemasangannya yang cepat. Selain itu, dinding ini juga memberikan tampilan alami dan ventilasi yang baik, sehingga membuat ruangan lebih sejuk. Bambu sebagai material ramah lingkungan juga menjadi pilihan yang lebih berprinsip sustainable. Namun, dinding anyaman bambu memiliki kekurangan dalam hal kekokohan dan daya tahan. Dinding bambu kurang tahan terhadap cuaca ekstrim serta rentan terhadap serangga dan pembusukan jika tidak dirawat dengan baik. 2. Dinding GRC atau Glass Fiber Reinforced Concrete. Dinding GRC atau Glass Fiber Reinforced Concrete merupakan dinding yang terbuat dari beton ringan yang diperkuat dengan serat kaca. Material ini sering digunakan sebagai dinding non-permanen atau sekat dalam bangunan. Dinding GRC dikenal dengan bobotnya yang ringan, namun cukup kuat untuk digunakan dalam berbagai aplikasi bangunan. Kelebihan utama dari dinding GRC adalah fleksibilitas dan kemudahan pemasangannya. Karena materialnya ringan, dinding ini sangat mudah dipindahkan atau diubah sesuai kebutuhan. Dinding GRC juga tahan terhadap kelembapan dan tidak mudah lapuk, sehingga cocok untuk digunakan pada area yang lembab atau semi terbuka. Namun, dinding GRC memiliki keterbatasan dalam hal kekokohan. Dinding ini tidak cocok dijadikan dinding struktural atau dinding utama karena tidak mampu menahan beban berat. Selain itu, GRC juga lebih rentan terhadap benturan yang membuatnya kurang tahan jika sering terkena kontak fisik yang keras. 3. Dinding PVC. Dinding PVC adalah dinding yang terbuat dari plastik yang kuat dan sering digunakan sebagai dekorasi interior atau sekat semi-permanen. PVC dikenal dengan sifatnya yang ringan, tahan terhadap kelembapan, serta mudah dipasang dan dirawat. Karena sifat plastiknya, dinding PVC juga tahan terhadap serangga dan pemusukan. Kelebihan utama dari dinding PVC adalah harganya yang relatif murah dan kemampuannya untuk digunakan dalam berbagai gaya dekorasi interior.
Karena terbuat dari bahan plastik, material dinding PVC ini mudah dibersihkan. Namun, dinding PVC tidak sekuat material dinding lainnya seperti beton atau bata sehingga tidak cocok untuk digunakan sebagai dinding utama atau struktural. Gimana nih teman-teman semua? Itu sebagai bahan pertimbangan ketika mau memilih bahan untuk membangun rumah kita. Perencanaan adalah sesuatu yang harus dilakukan agar dalam membangun rumah dapat dilakukan sesuai dengan apa yang kita miliki, termasuk dengan budget atau dana agar tidak jauh dari perkiraan kita. 4. Dinding bata. Bahan utama dinding bata adalah batu bata merah yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibentuk dan dibakar hingga menjadi keras dan menjadi berwarna oranye kemerahan. Dinding bata dikenal karena kekuatannya yang mampu menahan beban berat, serta tahan terhadap tekanan dan api. Kelebihan dari dinding bata adalah sifatnya yang kokoh dan tahan lama. Dinding ini juga memberikan nuansa tradisional yang klasik, terutama jika batu batanya ekspos atau dibiarkan terlihat tanpa plester. Selain itu, bata merah memiliki kemampuan menyerap panas dengan baik, sehingga membuat ruangan terasa lebih sejuk. Batu bata biasa digunakan untuk bangun rumah di perkampungan. Namun, dinding bata juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah proses pemasangan yang relatif lama, sehingga membuat biaya jadi lebih. Ukurannya yang kecil membuat proses konstruksi membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan material lain seperti batako atau bata ringan. 5. Dinding bata ringan atau sering disebut herbal. Bata ringan atau dikenal dengan nama herbal semakin populer digunakan sebagai material dinding dalam proyek konstruksi modern. Hebel terbuat dari campuran bahan-bahan seperti air, teras, dan batu kapur yang menghasilkan bahan yang ringan namun kuat. Hebel memiliki bentuk balok yang lebih besar dibandingkan batu bata merah sehingga mempercepat proses pemasangan. Keunggulan dari bata ringan adalah bobotnya yang ringan sehingga memudahkan pengangkutan dan pemasangan. Selain itu, bata ringan memiliki sifat isolasi termal yang baik, sehingga dapat menjaga suhu ruangan tetap stabil. Namun, bata ringan tidak terlepas dari kekurangan. Sebagai material dinding, bata ringan menyerap air lebih banyak sehingga kurang cocok untuk daerah dengan curah hujan tinggi tanpa pelindungan yang maksimal. 6. Dinding batago. Batago adalah jenis material dinding yang terbuat dari campuran semen, pasir, dan air yang dicetak dalam bentuk balok. Ukuran batago lebih besar dibandingkan batu bata merah, namun lebih kecil dari bata ringan atau hebel. Batago memiliki bentuk yang presisi dan simetris yang memudahkan proses pemasangan. Sama halnya bata ringan, keunggulan dari batago adalah proses pemasangannya yang relatif cepat karena ukuran yang besar dan presisi. Batago memiliki daya serap air yang rendah, sehingga lebih kedap terhadap air. Namun, batago juga memiliki beberapa kelemahan. Dinding yang terbuat dari batago cenderung mudah retak, terutama jika terkena tekanan yang berlebihan. Selain itu, batago menyerap panas, sehingga dapat membuat ruangan menjadi lebih panas, kecuali jika dilengkapi dengan ventilasi yang baik atau pendingin ruangan. 7. Dinding kayu. Dinding kayu adalah jenis material dinding yang sering digunakan pada bangunan zaman dahulu atau jika bangunan sekarang yang ingin menampilkan gaya arsitektur tradisional. Dinding ini terbuat dari kayu yang disusun secara rapat dan diikat dengan paku atau skrup. Dinding kayu menawarkan estetika alami dan memberikan nuansa hangat serta nyaman pada hunian. Salah satu kelebihan dinding kayu adalah kemampuannya dalam memberikan kenyamanan termal. Kayu mampu menjaga suhu dalam ruangan tetap hangat saat cuaca dingin dan sejuk saat cuaca panas. Namun kayu memiliki beberapa kekurangan. Kayu cenderung mudah terpengaruh oleh perubahan cuaca dan kelembapan, sehingga memerlukan perawatan ekstra untuk menghindari kerusakan akibat rayap, jamur, atau pelapukan. Selain itu, kayu kurang tahan terhadap api dan cenderung memiliki umur pakai yang lebih pendek dibandingkan material dinding lainnya. 8. Dinding gypsum. Gypsum adalah bahan yang sering digunakan untuk dinding interior dan partisi. Dinding gypsum terdiri dari lembaran-lembaran yang terbuat dari campuran gypsum, serat, dan air yang kemudian dikeringkan dan dicetak. Gypsum merupakan pilihan populer karena kemudahan pemasangannya serta fleksibilitasnya dalam menciptakan berbagai bentuk dan desain.
Kelebihan utama dari dinding gipsum adalah kemampuannya dalam memberikan isolasi termal dan akustik yang baik. Selain itu, gipsum sangat ringan dan mudah dipasang, sehingga proses konstruksi menjadi lebih cepat. Dinding gipsum juga memungkinkan untuk perbaikan dan penggantian yang mudah, karena lembarannya dapat dipotong dan dipasang ulang. Di sisi lain, gipsum memiliki kekurangan dalam hal daya tahan. Dinding gipsum tidak cocok digunakan sebagai dinding struktural atau dinding utama, karena material ini relatif rapuh dan tidak mampu menahan beban berat. Selain itu, dinding gipsum tidak tahan terhadap kelembapan dan air, sehingga tidak direkomendasikan untuk digunakan di area yang rentan terhadap kebocoran atau kelembapan tinggi. 9. Dinding beton. Dinding beton adalah salah satu material dinding yang paling kuat dan tahan lama. Beton terbuat dari campuran semen, pasir, kerikil, dan air yang menghasilkan struktur dinding yang sangat kokoh dan mampu menahan beban berat. Dinding beton biasanya digunakan pada bangunan komersial, gedung bertingkat, atau proyek konstruksi besar lainnya. Keunggulan dinding beton terletak pada kekuatan dan ketahanannya terhadap berbagai kondisi cuaca, gempa, dan kebakaran. Beton juga mampu bertahan selama puluhan tahun tanpa banyak perawatan. Selain itu, dinding beton memberikan isolasi suara yang baik sehingga cocok digunakan di area dengan tingkat kebisingan tinggi. Namun, dinding beton juga memiliki beberapa kekurangan, termasuk biaya konstruksi yang tinggi dan proses pembuatannya yang lebih rumit. Selain itu, beton tidak memiliki estetika alami seperti kayu atau kaca, sehingga seringkali membutuhkan tambahan finishing untuk memperbaiki tampilannya. Gimana nih, teman-teman semua? Itu sebagai bahan pertimbangan ketika mau memilih bahan untuk membangun rumah kita. Perencanaan adalah sesuatu yang harus dilakukan agar dalam membangun rumah dapat dilakukan sesuai dengan apa yang kita miliki, termasuk dengan budget atau dana, agar tidak jauh dari perkiraan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan apabila bermanfaat bisa di-share ke yang lain yang membutuhkan.